Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi masa kekuasaan Belanda kedua tahun 1816 sampai 1942. Perkenalkan, nama saya Loa Raihan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raihan. Perkenalkan, nama saya Rayendra. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faiz. Nama saya Rayendra M. Prasetya, absen 30, kelas 11 Otomasi Industri 1. Setelah berakhirnya kekuasaan Inggris, Indonesia dikuasai oleh pemerintah Hindia Belanda. Pada mulanya, pemerintahan ini merupakan pemerintahan kolektif yang terdiri atas 3 orang, yaitu Vloot, Buykes, dan Van der Capellen. Mereka berpangkat komisaris jenderal. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faiz. Politik etis atau politik balas budi ialah salah satu pemikiran yang mengatakan jika pemerintah kolonial menggenggam tanggung jawab kepribadian buat kesejahteraan bumi putra. Pemikiran ini adalah masukan pada politik tanam paksa timbulnya golongan etis yang dipelopori oleh Peter Broshoff, wartawan koran The Locomotive, serta C.T. van Deventer, orang politik. Nyatanya membuka mata pemerintah kolonial untuk lebih memperhatikan nasib beberapa bumi putra yang terbelakang. Politik pintu terbuka. Politik pintu terbuka adalah pelaksanaan politik kolonial liberal di Indonesia, di mana golongan liberal Belanda berpendapat bahwa kegiatan ekonomi di Indonesia harus ditangani oleh pihak swasta, sementara pemerintah cukup berperan mengawasi saja. Latar belakang. Pelaksanaan tanam paksa memberi keuntungan yang besar kepada Belanda, tetapi menimbulkan penderitaan rakyat pribumi. Berkembangnya paham liberalisme di Eropa. Kemenangan Partai Liberal dalam Parlemen Belanda mendesak pemerintah Belanda menerapkan sistem ekonomi liberal di Indonesia. Tujuannya agar para pengusaha Belanda sebagai pendukung Partai Liberal dapat menanamkan modalnya di Indonesia. Adanya Traktat Sumatera 1871 yang memberikan kebebasan bagi Belanda untuk meluaskan wilayah ke Aceh. Saya Loa Raihan, pencetus tanam paksa. Pencetus sistem tanam paksa adalah Johannes van der Bos. Ia mewajibkan agar setiap desa menyisihkan tanahnya untuk ditanami tanaman ekspor. Melalui rekomendasi van der Bos, seorang ahli keuangan Belanda menetapkan sistem tanam paksa atau kultur stelsel di tahun 1830. Akibat dari tanam paksa adalah bagi Belanda: 1. Kas Belanda menjadi subur. 2. Bebas dari kesulitan keuangan. Dan bagi Indonesia: 1. Banyak tanah terbengkalai. 2. Rakyat menderita dan penyakit merajalela. 3. Bahaya kelaparan yang melanda.